Mengapa bintang. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Randy Kamahendra. Oke, jadi malam ini kita baru mau nyari makan jam segini ya. Karena tadi sama kosan tuh deket banget ya, dari mungkin sekitar berapa jam ya? Berapa jam? Berapa menit? Berapa menit ya? 5 menitan lah dari, jadi mall di sini tuh dari kosan tuh cuma 5 menitan. Gitu, dekat lah sama kosan gitu. Dan baru nonton Sherina, jadi banyak banget film ini ya. Ini film bagus sih menurutku, walaupun banyak nyanyinya tapi maknanya tuh banyak banget. Di sini bahas tentang pekerjaan, pertemanan, banyak banget gitu. Terus ini mau nyari makan dulu. Habis makan kita ngerjain tugas, habis itu balik. Bisa tugas kantor, tugas macem-macem gitu. Kita habis itu balik ke kosan gitu. Ini kosan nyaman banget, kosannya juga di sini di Ponorogo. Nyaman tuh 1 juta. Itu udah include listrik, AC. Jadi kita bisa apa ya, nggak mikirin listrik lagi gitu. Terus apa namanya, kemarin ada yang nanya gitu, Kak Friend gimana sih, karena kan versi apa namanya, ada beberapa teman-teman di luar sana yang apa ya, bingung gitu, gimana sih manajemen keuangannya sama keinginan kita sama keinginan orang tua. Kan kadang-kadang beda tuh, keinginan orang tua itu mau A, keinginan kita mau B gitu. Jadi kan perbedaan pendapat antara orang tua sama anak tuh menurutku hal yang wajar gitu. Wajar kalau berbeda itu, wajar banget gitu, wajar banget gitu. Jadi jangan apa ya, jangan diambil pusing gitu ya. Kayak dari dulu juga saya suka berbeda pendapat sama orang tua, nggak apa-apa gitu. Kita menjelaskan dengan baik gitu. Kayak LLC dulu kan ditolak sama orang tua karena mungkin orang tua lebih mengkhawatirkan masa depan anaknya. Kok nggak fokus kuliah, malah bangun LLC, malah kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan gitu. Kenapa gak fokus pendidikan aja? Orang tua pasti kan khawatir terhadap anaknya. Cuma kan kita bisa jelasin dari hati ke hati gitu, bahwa orang tua pasti kan mintanya waktu itu apa nggak nunggu sukses dulu baru bangun LLC, bantu orang banyak gitu. Cuma kan aku bilang sama orang tua, kalau seandainya umurku nggak sampai sukses gimana, nggak bisa sharing dong gitu kan. Baru orang tua diem, artinya ya ACC gitu. Terus antara ini masalah keuangan ya, kan di beberapa video itu udah ada apa, video tentang manajemen diri sendiri, keuangan segala macam. Jadi ingin recall kembali bahwa perbedaan pendapat manajemen keuangan orang tua sama versi anak muda zaman sekarang tuh beda ya. Kalau versi zamanku sekarang, banyak teman-teman yang mending kayaknya menghabiskan uang itu untuk apa ya, untuk mencari pengalaman di luar sana, entah itu pengalaman yang berbau sosial, lingkungan maupun pendidikan. Ada yang sampai S3, ada yang sampai jadi volunteer sosial segala macam gitu. Itu kan anak muda zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh orang tua kita beda gitu. Orang tua kita tuh berpegang terhadap aset dan aset gitu. Gimana sih Kak caranya untuk menyeimbangkan atau membuat balance antara keinginan kita anak muda zaman sekarang sama kemauan orang tua? Jadi orang tua zaman dulu, mungkin orang tua kita gitu, berpikir bahwa orang tuh harus punya aset gitu, entah itu plasma sawit, entah itu sawah, entah itu tanah, entah itu properti, entah itu emas, apapun itu gitu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa obligasi, pasar apa namanya, saham, pasar uang segala macam gitu. Jadi emang beda gitu. Ada orang juga yang apa ya, pengennya itu nyari pengalaman itu keliling Indonesia, keliling dunia. Itu banyak temanku yang keliling dunia dan keliling Indonesia gitu. Terus Kak Fred ini di kubu yang mana nih? Jadi sebenarnya aku anak muda yang suka berpetualang gitu ya, suka explore, suka hal-hal baru, suka budaya gitu. Cuma kan memang keinginan orang tua, you have to saving your money, you have to make your asset gitu. Jadi asetnya itu bisa berbagai hal. Jadi aku balance aja gitu. Jadi kalau orang tua nanya how much your asset, how much your money, how much your saving per month, jadi aku harus balance gitu. Di satu sisi aku pingin pengalaman, tempat-tempat baru, budaya segala macam gitu. Tapi di satu sisi I have to save my money gitu kan.
walaupun itu nggak maksimal. Jadi teman-temanku tuh ada yang ngumpulin uang bisa kebeli mobil, rumah, aset-aset lainnya, itu it's okay gitu, it's your their choice gitu kan. Jadi menurutku nggak masalah gitu. Cuma kalau aku pingin bener-bener explore semua tempat, semua budaya sih, pinginnya sih kayak gitu. Walaupun kan itu need money kan, itu butuh uang gitu kan, itu butuh uang banget gitu. Terus orang tua pasti pinginnya yang terbaik buat anak-anaknya, jadi kita nggak bisa nyalahin, karena kan kita kalau di keluargaku ya audit keuangan, audit, tim auditnya itu ya bapak ibu gitu. Jadi kalau audit pertama ibuku udah tembus nih, jadi benteng terakhir tuh bapakku gitu. Itu lebih ke menanyakan apa namanya ya, spend money-nya itu buat kemana aja gitu, dan itu skala prioritasnya urgent apa enggak gitu. Itu sih yang jadi apa ya, fokus kedua orang tua aku gitu. Jadi memang keinginan anak sama keinginan orang tua tuh beda, tapi aku bersyukur sih bisa punya orang tua yang seperti itu, karena di satu sisi aku bisa kayak punya tim audit sendiri untuk diriku sendiri. Nggak mungkin dong kita mengaudit diri sendiri gitu, itu introspeksi diri bener bisa, tapi kalau mengaudit diri sendiri itu kita akan berkompromi dengan diri sendiri nantinya gitu. Ya nggak apa-apa lah beli iPhone, ganti-ganti iPhone, nggak apa-apa lah ganti-ganti mobil, nggak apa-apa lah beli-beli hal-hal atau belanja hal-hal yang bersifatnya apa nggak prioritas gitu, nggak sesuai prioritas yang ada gitu ya bis gitu. Jadi ya teman-teman gitu teman-teman. Jadi menurutku tuh kita harus menyamakan kasarnya ngomong visi misi antara kita sama orang tua gitu, karena kan pasti beda-beda kan orang kemauan orang tua dan kemauan kita gitu kan. Kayak kemarin itu ya, apa namanya, saya bilang sama ibuku, kita bahas tingkat kestresan waktu itu. Jadi aku bilang sama ibuku kalau aku mah nggak stres mak, soalnya aku kalau healing ya healing, traveling ya traveling, nonton ya nonton. Kayak hari ini aku nonton ya aku nonton gitu, karena aku suka nonton film, hobinya nonton film, karena setiap film tuh pasti ada makna yang kita bisa pelajari gitu. Kayak Sherina ini tentang persahabatan, tentang pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Jadi seru, asik gitu. Horor juga, kemarin nonton horor juga sih. Horor itu untuk apa ya, untuk seru-seruan aja sih, memang sampai bisa bikin teriak gitu setannya itu. Jadi gitu, jadi apa ya, lebih sharing ke orang tua sih maunya kita tuh seperti apa gitu. Walaupun kita juga harus memenuhi keinginan orang tua, karena sebenarnya mereka pengen yang terbaik buat kita gitu. Nggak salah kok, nggak salah untuk ngumpulin aset tuh, nggak salah untuk kita berpergian kemana-mana itu nggak salah gitu. Contohnya nih, kalau aku sih sendiri memang kan kalau di departemenku itu kan memang pindah-pindah ya, itu sebagai kayak apa ya, keuntungan sendiri sih. Mau ditempatkan di luar daerah di mana-mana itu jadi kayak, oh ada budaya baru nih, pindah ke sini ada budaya baru, ada bahasa baru, ada sesuatu yang baru, itu yang bikin kita kayak novelty ya kayak riset ya, jadi ada novelty, ada yang terbarukan lah ya kalau riset itu by riset. Jadi gitu, jadi menurutku sih kita harus balance antara kemauan kita sama kemauan orang tua gitu. Walaupun kita nggak bisa 100% sesuai kemauan orang tua atau 100% sesuai kemauan kita gitu. Itu menurutku akan susah, ujung-ujungnya nanti slack lah. Kan banyak sekarang yang anak dan orang tua itu memang berbeda pendapat sampai benar-benar slacknya, apa namanya, hubungannya kurang baik gitu. Kalau masalah audit itu pastilah bapakku pasti kalau pas lagi ini mungkin ada apa ya, ada beda pendapat sama saya, wajar tuh, hal yang wajar gitu. Tapi kan nanti masing-masing kubu itu kayak saling memaklumin gitu kemauan satu sama lain. Kayak saya contoh memaklumin kemauan bapakku, oh ya udah wajar gitu, karena kan mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan selama 50 tahun lebih hidup di dunia ini, banyak banget pertimbangan dan hal yang dialami oleh orang tua saya gitu, dan itu membuat aku harus memakluminya. Entah itu dari gaya hidup orang tua, bisnis orang tua, maksudnya gaya bisnis orang tua sama gaya bisnis anak muda tuh beda gitu kan. Cara mengambil resiko, mana yang resikonya tuh beda banget sih gitu. Oke, kita makan aja dulu ya karena ini udah malam. Thank you so much for watching. Jadi jangan lupa untuk balance antara kemauan orang tua dan kemauan kita. Tetap semangat, nabung-nabung. Kalau seandainya nabung nggak bisa banyak nggak apa-apa, tapi ibuku bilang sih kalau seandainya
nabungnya nggak bisa banyak nggak apa-apa gitu, nabungnya dikit-dikit aja gitu. Ibuku bilang sendiri gitu, tetap harus bersyukur karena orang di luar sana tuh nyari uang 100.000 tuh susah gitu kan. Tetap harus bersyukur sih intinya gitu. Itu best mom sih ibuku udah mengerti banget gitu. Ibuku tuh ini ya apa jual pakaian tapi ibuku senang belanja juga senang belanja pakaian juga gitu. Ini besok mau belanja lagi ibuku tuh, tapi ibuku jarang sih kalau untuk belanja untuk diri sendiri, itu jarang gitu. Paling ya bisa dihitung dengan jari dalam waktu setahun ya gitu. Kayak kemarin kan memang orang tua itu, kalau ayahku sama ibuku malah seringan beli pakaian tuh ayahku, kalau ibuku tuh jarang banget itu. Jadi lemari pakaiannya tuh banyak bapak ya isinya, kalau ibu jarang apa namanya, jarang belanja. Oke, mungkin itu aja ya. Terus tadi ibu ada rencana buat belanja juga kan, ya udah belanja. Baik sih mereka itu, maksudnya mereka itu kadang agresif, kadang mereka take down, kadang jadi mereka tuh bisa tarik ulur sih, itu bagus. Mungkin saya akan tiru gayanya sih nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye, thank you for watching my video, bye bye.